Perancangan dan pengembangan kurikulum. Topik 1. Ruang kolaborasi, konsep dasar pengembangan kurikulum. Pertanyaan jelaskan secara rinci tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Pengertian prinsip efektif dalam pengembangan kurikulum merupakan hal yang mendasar sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Menurut pendapat Rusman, 2009, kurikulum memiliki peranan dalam sistem pendidikan. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Sisi efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip efektivitas merujuk pada pengertian kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum dikatakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Efektivitas mengajar pendidikan berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Efektivitas belajar peserta didik berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan pelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Prinsip implementasi kurikulum. 1. Perolehan kesempatan yang sama. 2. Berpusat pada anak. 3. Pendekatan dan kemitraan. 4. Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Tahapan implementasi kurikulum 1. Tahapan perencanaan. Menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Usaha ini guna menetapkan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan, waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Tahap evaluasi adalah proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil dan informasi yang diperoleh, maka akan memudahkan dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Rumusan prinsip efektif kurikulum di sekolah peserta. Didik mendapatkan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Setiap pelajaran memiliki fokus efektivitas yang berbeda. Namun memiliki tujuan yang sama. Guru mengajar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Kurikulum sesuai dengan rencana atau pedoman kurikulum melaksanakan kegiatan belajar mengajar tepat waktu dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan belajar mengajar harus ada upaya pembelajaran yang disampaikan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta dengan penilaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Contoh prinsip efektivitas misalnya. Contoh penerapan prinsip efektivitas SMP Negeri 1 Darul Imarah. 1. Guru menetapkan dalam satu semester harus menyelesaikan 10 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum. Ternyata dalam jangka waktu tersebut hanya dapat menyelesaikan 6 program saja, berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program itu tidak efektif. 2. Ditetapkan dalam satu semester peserta didik harus dapat mencapai sejumlah tujuan pembelajaran, ternyata hanya sebagian saja dapat dicapai peserta didik, maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran peserta didik tidak efektif. Terima kasih.